50%, saving 30%, playing 20%. Orang yang gajinya di bawah 10 juta, 8 juta, 9 juta, tetap bisa kaya, Mbak. Oke, sekarang ya kita pakai definisi accounting dulu nih. Apa sih arti kekayaan bersih secara financial planning? Artinya adalah total aset dia jumlahnya kalau dikurangi dengan jumlah saldo pinjaman itu lebih besar jumlah asetnya. Itu kaya. Itu kaya. Artinya dia punya kekayaan bersih. Nah sekarang kalau target kita adanya di situ, artinya kan kita memang harus bisa memperbesar aset dan memperkecil saldo pinjaman. Meskipun kadang kita paham untuk membeli beberapa aset itu kita perlu dibantu dengan pinjaman. Nah dengan demikian orang yang memang penghasilannya masih di bawah 10 juta rupiah, dia memang wajib tuh bikin yang namanya budgeting. Kenapa? Karena dengan budgeting ini dia akan bisa mengukur satu sebenarnya kemampuan dia untuk hidup tiap bulan itu berapa. Lalu kedua kalau dia punya keinginan batasnya sampai di mana, dan yang ketiga dia akan tahu bahwa kalau dia tidak menyisihkan sekian dari penghasilannya itu dia rugi banget karena the clock is ticking, penghasilannya datang terus bisa lewat gitu aja. Nah, aku tuh biasanya tuh pakai format yang kita sebutnya tuh metode simple. Jadi kita bagi aja 3, living, saving, playing. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Jadi sebenarnya kalau di total untuk pengeluaran tuh bisa sampai 70%. Tinggal masalahnya mana yang living, jadi yang itu yang kayak wajib-wajib gitu, sama mana yang memang membuat kenyamanan kita bertambah. Jadi tunggu, kalau orang gajinya misalnya 10 juta, living 50%, living itu berarti bayar kos, makan, beli baju, beli baju yang esensial ya, bukan karena lapar mata ya. Transport tuh 50% 5 juta. Yes. 3 jutanya nabung. 3 jutanya kalau bisa dialokasikan untuk nabung dan investasi. Di awal ketika terima gajian atau disisain? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jadi, itu kan idealnya. Maka pertanyaannya adalah, kamu udah bisa melakukan itu atau belum? Kenapa biasanya orang tidak bisa melakukan itu? Itu ada 2 alasannya. Satu, cicilan dia besar. Karena kalau cicilan dia besar biasanya itu udah makan kayak 30% dari penghasilannya dia kan. Betul. Jadi kalau misalnya diambil 50% buat hidup, 30% cicilan kan sisa 20. Iya. Jadi kan susah banget dong buat dia saving 30 aja gak bakal nyampe, kira-kira gitu kan. Betul. Lalu yang kedua alasannya sebenarnya bukan di cicilan, tetapi di tanggungan yang banyak tadi itu. Sandwich generation. Exactly. Makanya livingnya gak bisa di 50. Itu kenapa kadang-kadang kalau aku bikin sharing nih gitu ya di Instagram, karena memang kita juga paham itu tidak langsung bisa diterapkan untuk semua orang. Tapi again, ingat salah satu penonton kita yang zaman dia kuliah nonton si Your Money-nya itu, ya nggak sih, Your Money waktu di Metro itu kan. Dia udah jelas tahu dia nggak bisa ngelakuin itu saat itu, tapi dia pegang teguh tuh bahwa someday saya mesti dapat 30% untuk nabung, saving dan investment. Jadi yang dia mulai adalah kebiasaannya atau habit. Nah itu biasanya orang akan mulai dari yang kecil-kecil dulu tuh. Kalau nggak bisa ngomongin persen, berarti ngomongin rupiah. For example, kita nggak bisa nih, misalnya 5% dari 10 juta itu 500 ribu. Ya udah kita ngomong rupiah deh, 100 ribu dulu. Sesederhana, every time misalnya kayak Rory nih beli kopi, harganya berapa, kamu juga nabung dengan angka segitu. As simple as that, itu tuh kebiasaan. Jadi kan ini target ya. Exactly. Berarti kalau misalnya gaji kita 10 juta, targetin 30% masuk tabungan. Betul. Dan gue belajar dari lo Mbak, dari Instagram lo, jangan disisain, tapi alokasiin. Betul. So kalau misalnya bisa seberdarah-darahnya, alokasiin deh tuh 30% buat nabung dulu. Betul. Tapi kita juga kan manusia kadang ada plot twist ya dalam kehidupan. Banyak. Jadi artinya kalau misalnya di satu titik nggak bisa nih, jangan berkecil hati. Jangan marah. Oh ya udah, berarti saat ini mungkin lagi jatahnya buat yang lain, apa mungkin darurat atau apa ini itu. Dan itu kenapa juga pentingnya punya dana darurat, supaya kalau lagi ada yang kayak begitu-begitu plot twist kehidupan, ya kita tuh udah punya tabungan daruratnya. Jadi kita tetap bisa invest kayak gitu. Ngomong soal dana darurat, gue paling suka nih. Urut-urutannya, kita tuh harus mempersiapkan perisai. Itu urutannya dari mana dulu? Nah, jadi kalau urutannya dari mana dulu, itu tentu aja biasa orang dapetnya dari gaji. Jadi dia alokasiin dari gajinya dia buat si tabungan dana darurat. Tapi kan suka lama ya dapatnya kalau dari situ. Jadi aku tuh kadang-kadang suka bilang gini, kalau mau cepat gampang, jual barang. Itu gampang banget sebenarnya. Jual jam tangan, langsung gue liatin gitu kan. Langsung gue tutup. Karena itu salah satu tempat untuk menciptakan dana darurat tadi. Kenapa? Karena gini, as much as I also love to wear watches ya, tapi faktanya sekarang kalau sekedar cuman ngeliat pukul berapa bisa lewat handphone, ya enggak? Sense of fashion, Mbak. Gak apa-apa, artinya itu kan sesuatu yang keinginan, bukan kebutuhan. Jadi it's your choice. Kalau emang Anda ngerasa nih, semua yang nonton ya, bahwa dana darurat is important for me, itu harusnya lebih tinggi daripada luxury kita. Tunggu. Oke,
Tadi kita bahas gaji 10 juta, dana daruratnya idealnya berapa? Nah, kalau dana darurat itu perhitungannya bukan terhadap gaji, tetapi terhadap pengeluaran dia. Jadi kalau pengeluaran dia misalnya 5 juta nih, itu sebenarnya minimalnya adalah 3 kali 5. Yaitu 15 juta rupiah. Itu dana darurat yang ideal. Itu minimal. Minimal. Kalau idealnya dikali 12. Waduh. 5 kali 12 berarti 60 juta. kan. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Gitu ya. Di Room for Improvement aku share. Ada penelitian terbaru dari Vanguard itu di Amerika Serikat bahwa sejak ada pandemi. Jadi ini pengeluaran penelitian baru keluar tuh di akhir tahun 2024. Itu ada namanya cash buffer. Jadi on top of dana darurat itu masih ada cash buffer lagi. Ada cash buffer yang katanya kalau orang punya cash buffer ekivalen 2.000 US dollar, sekarang tuh sekitar 30 juta lah kalau dirupiahin, itu dia akan berkurang level stresnya hingga 60%. Dan dia akan berkurang bengong-bengong mikirin keuangan dan utang itu ya bisa mencapai katanya 2 jam per minggu itu loh dari situ. Dan itu contribute to our stress, hormone imbalance dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke, jadi kalau gue coba rangkum ya Mbak ya, dari gaji, misalnya pengeluaran 5 juta, kita mesti nyiapin buffer cash dulu. Iya. Buffer cash itu kalau tadi ukurannya Vanguard adalah 2.000 dolar. Cuma kalau di Indonesia kan nggak relevan ya. Iya. Berapa menurut lo kalau buffer cash di Indonesia ini dengan pengeluaran 5 juta per bulan? Nah, itu tergantung dia punya berapa orang di rumahnya. Tanggungannya itu kalau misalnya lagi. dia lajang aja misalnya, lajang aja deh. Menurut gue sih kayaknya 10 juta di Jakarta sih udah cukup. 10 juta aman. Buffer cash berarti yang ready 10 juta. Yes. Turun lagi, ini berarti dana darurat. Yes. 3 kali itu minimal banget. Iya. 15 juta. Iya. Baru setelah itu apa lagi? Investasi atau nabung? Ya, penuhin dulu sampai 12, kemudian tadi nabung investasi. Nah, nabung investasi ini 2 hal yang berbeda. Tunggu, penuhin lagi sampai 12, jadi sampai 60 juta. Ya habis gimana? Kita live in this economy ya. Jual barang deh, jual barang. Terus gimana Mbak? Habis 60 juta terpenuhi ya kan? Habis itu? Nah, nextnya adalah impian-impian kita. Tabungan? Investasi? Nah, ini dia. Impian kita itu kan juga mungkin salah satunya adalah misalnya mau berkeluarga atau misalnya mau punya rumah sendiri atau misalnya yang udah punya keluarga kepingin anaknya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Itu kan impian, bener nggak sih? Orang bebas punya mimpi. Menurut aku mimpi itu tuh nggak pernah salah gitu loh. Tinggal kita realistis pada saat jatuh temponya aja. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, terus itu gimana caranya? Itu kenapa nabung sama investasi itu two different things. Nabung ini tuh udah jelas Rory, ujungnya tuh ada. Lu nabung buat haji, lu nabung buat umroh, lu nabung buat apa? Pada saat itu jatuh tempo, wajar aja tabungannya jadi 0 karena udah lo pakai. Tapi kalau investment, inilah sebenarnya yang nggak boleh 0. Karena dia harus berputar terus, yang mana nanti kita akan enjoy maksimumnya itu saat kita udah retire. Nah, itu kenapa bedain antara nabung dengan investment, even though asetnya sama. Gitu. Oke, tabungan berarti untuk sesuatu yang akan terjadi, tapi investasi kita jadikan sebagai bekal hari tua. Yes, bener.